Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Abdul Rahman Wahid dengan NPM 211506114. Pada video sebelumnya kita sudah membahas image enhancement pada bagian yang kedua, dan sekarang kita memasuki bab yang ke-11 yaitu image enhancement pada bagian yang ketiga. Oke, langsung saja. Image enhancement pada bagian yang ketiga ini kita akan membahas yang pertama, kita akan membahas mengenai perbaikan citra dengan cara penapisan atau image filtering. Nah, penapisan citra ini berarti kita memodifikasi piksel-piksel di dalam citra berdasarkan transformasi terhadap nilai-nilai piksel tetangganya. Nah, penapisan citra ini dilakukan dengan operasi konvolusi, sehingga citra itu dimasukkan eh, citra masukan dikonvolusi dengan sebuah mask. Nama lainnya itu kita bisa menyebutnya filter, template, window, ataupun kernel. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan pelembutan citra atau image smoothing. Dengan pelembutan citra atau image smoothing ini bertujuan untuk mengurangi derau atau noise pada citra. Biasanya noise ini umumnya berupa variasi intensitas suatu piksel yang tidak berkorelasi dengan piksel-piksel tetangganya. Nah, piksel ini yang mengalami gangguan ini umumnya tuh memiliki frekuensi yang cukup tinggi. Komponen citra berfrekuensi rendah umumnya mempunyai piksel bernilai konstan atau berubah sangat lambat. Nah, tujuan dari pelembutan citra ini dilakukan untuk menekan komponen-komponen yang berfrekuensi tinggi sehingga meloloskan komponen yang berfrekuensi rendah. Nah, untuk cara pelembutan citranya sendiri itu kita bisa mengubah nilai sebuah piksel diganti dengan nilai rata-rata piksel tersebut dengan beserta nilai piksel tetangganya. Nah, untuk operasi perataan di atas itu dapat disebut juga sebagai konvolusi antara citra Fx, Y dengan penapis Hx, Y. Sehingga kita bisa rumuskan dengan Gx, Y sama dengan Fx, Y asterisk Hx, Y. Nah, penapis H ini disebut penapis rata atau Mayan filter. Nah, pelembutan citra atau image smoothing ini dengan penapis citra itu menghasilkan suatu efek blurring, di mana efek blurring ini terjadi karena pemerataan derajat gabungan atau gray level. Jadi, penapis rata ini atau main filter ini digunakan untuk mereduksi noise atau juga dapat digunakan untuk menghasilkan efek blurring. Nah, menghasilkan efek blurring pada gambar dengan penapis rata atau main filter ini kita bisa lihat pada gambar berikut ini. Nah, untuk menghasilkan penapis rata lainnya, kita juga bisa menggunakan metode yang ini. Nah, selanjutnya ada penapis loss rendah atau low pass filter. Nah, penapis rata disebut juga penapis loss rendah atau low pass filter karena penapis ini menekan komponen yang berfrekuensi tinggi, misalnya pixel noise atau pixel tepi dengan meloloskan komponen yang berfrekuensi rendah. Penapis loss rendah ini memiliki aturan sebagai berikut. Yang pertama, semua koefisien itu semua koefisien penapis itu haruslah positif. Kemudian yang kedua itu jumlah semua koefisien harus sama dengan satu. Nah, jika jumlah semua koefisien lebih besar dari satu, maka konvolusi menghasilkan penguatan atau yang tidak diinginkan. Jika jumlah semua koefisien kurang dari satu, maka yang dihasilkan adalah suatu penurunan. Dan nilai mutlak setiap piksel di seluruh bagian citra berkurang. Nah, akibatnya citra tersebut mengalami hasil pelembutan atau smoothing yang tampak lebih gelap. Nah, contoh lain dari penapisan lolos rendah ini ada Gaussian smoothing, di mana bobot di dalam penapis ini dihitung dengan penarokan atau sampling pada fungsi Gaussian, atau kita bisa sebut dengan Gaussian mask. Nah, untuk ukuran penapis ini tergantung pada tone-nya, nilai tone-nya. Nah, nilai tone ini menentukan derajat pelembutan atau smoothing-nya. Makin besar nilai tone, makin lembut. Maka juga makin blur gambar yang atau citra yang dihasilkan. Ini merupakan perbedaan antara averaging versus Gaussian smoothing, di mana averaging itu
blurnya itu secara tidak merata, sedangkan Gaussian itu merata. Selanjutnya ada penapis nirlanjar atau non-linear filter, di mana penapis rata eh, ini merupakan salah satu contoh penapis lolos rendah. Nah, penapis lolos rendah ini merupakan operasi pelembutan yang dapat dilakukan dengan menggunakan penapis nirlanjar, di mana pada penapis nirlanjar atau non-filter, non-linear filter ini sebuah, misalkan kita ibaratkan sebuah jendela atau window berukuran n kali n memuat sejumlah pixel yang jumlah ganjil digeser titik demi titik pada seluruh daerah citra. Nah, terdapat tiga macam penapis nonlinear filter. Yang pertama ada penapis minimum, penapis maksimum, dan penapis median. Dan untuk yang pertama itu penapis minimum atau minimum filter, dia itu mengganti nilai pixel di tengah window dengan nilai minimum di dalam window. Sedangkan penapis maksimum atau max filter, dia mengganti nilai pixel di tengah window dengan nilai maksimum dalam window. Sedangkan penapis median atau median filter, dia mengganti nilai pixel di tengah window dengan nilai median di dalam window. Nah, untuk contoh menapis median filter bisa kita lihat pada gambar berikut ini. Nah, median tersebut dikelompokkan menjadi 10 bagian, di mana nilai pixel di tengahnya itu adalah 35 dan titik, titik tengah dari jendela itu 35 sekarang diganti dengan nilai median 10. Nah, selanjutnya ada penajaman citra atau image sharpening. Nah, untuk tujuannya ini untuk memperjelas tepi atau edge dari tiap objek di dalam citra. Nah, penajaman citra atau image sharpening ini merupakan kebalikan dari operasi pelembutan citra karena operasi ini menghilangkan bagian citra yang lembut. Nah, misalkan ada suatu gambar, misalkan ada gambar citra biner, di mana terlihat gambar yang terlalu gelap. Maka manakah tepinya? Tepi dari suatu pixel. Nah, tepinya bisa dilihat pada gambar berikut ini. Nah, untuk operasi penajaman atau sharpening ini dilakukan dengan melewatkan citra pada penapis lolos tinggi atau high pass filter. Nah, penapis lolos tinggi ini akan meloloskan sekaligus juga memperkuat komponen yang berfrekuensi tinggi, misalkan tepi atau edge atau pinggiran dari suatu objek, dan akan menurunkan komponen berfrekuensi rendah. Nah, akibatnya pinggiran objek terlihat lebih tajam dibandingkan sekitarnya. Nah, karena penajaman citra ini lebih berpengaruh pada tepi atau objek, tepi tepi objek, maka penajaman citra ini disebut juga penajaman tepi atau edge sharpening atau peningkatan kualitas tepi atau edge enhancement. Selanjutnya ada penapis solar tinggi atau high pass filter. Nah, untuk aturan penapis lolos tinggi atau high pass filter ini ada dua. Yang pertama ada koefisien penapis boleh positif, negatif, ataupun nol. Dan yang kedua adalah jumlah semua koefisien adalah nol ataupun satu. Nah, nilai koefisien yang besar di titik pusat penapis ini memainkan peranan kunci dalam proses konvolusi, di mana pada komponen citra dengan berfrekuensi tinggi, yang berarti perubahan yang besar pada nilai intensitasnya, nilai tengah ini dikalikan dengan nilai piksel yang dihitung. Maka koefisien negatif yang lebih kecil di sekitar titik tengah penapis bekerja untuk mengurangi faktor pembol-bolotan yang besar. Nah, efek netonya itu adalah piksel-piksel yang bernilai besar itu diperkuat, sedangkan area citra dengan intensitas piksel konstan itu tidak berubah nilainya. Untuk penapis lain untuk penajaman citranya, contohnya itu ada unsharp masking, high boost filter, gradient atau first derivative, Laplacian atau second derivative. Nah, dua penapis terbawah ini akan dibahas pada materi pendeteksian tepi atau edge detection pada materi selanjutnya. Nah, selanjutnya itu ada sharpening filters atau unsharp masking. Dia itu menghasilkan citra tajam dengan cara mengurangkan citra hasil pelembutan atau smoothing image atau citra hasil low pass filter dari citra yang berupa original. Nah, kita bisa rumuskan bisa high pass sama dengan original dikurang low pass. Sedangkan untuk yang original plus high pass itu nanti akan menghasilkan uh, sharp image atau citra penajaman.
Selanjutnya ada sharpening filters, yaitu high boost. Nah, boost filtering ini digunakan apabila citra masukan lebih gelap dari citra yang diinginkan. Nah, high boost filter ini menghasilkan suatu citra menjadi lebih terang dan lebih alami. High boost filter ini merupakan aplikasi citra original, lalu dikurangkan dengan low pass image. Sehingga bisa kita rumuskan dengan rumus berikut. High boost sama dengan alpha original min low pass, di mana alpha min 1 original plus original min low pass, maka rumus turunannya adalah alpha min 1 original plus high pass. Jika alfa sama dengan satu, kita mendapatkan unsharp masking. Jika hasil alfa lebih dari satu, bagian citra original ditambahkan kembali ke citra hasil high pass filter, di mana high boost alfa min satu original plus high pass. Nah, ini merupakan salah satu cara untuk mengimplementasikan high boost filtering adalah dengan menggunakan mask berikut. Baik, sekian untuk penjelasan dari materi image enhancement bagian ketiga. Selanjutnya kita akan memasuki materi bab ke-12 yaitu transformasi citra. Sekian dan terima kasih.